Tolong tahan tawa, Novel Bamukmin PD dampingi Anies di Pilpres 2024, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. 2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lainnya. Selain itu ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat, salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi, ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas, tapi tidak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Tak jelas siapa mereka itu. Biasa sih, kalau bukan orang stres ya, gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silakan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai Gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor pertama, Ahok direspon oleh IB, Imam Besar HRS Habib Rizik Syihab, dan ulama juga umat Islam. Sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang, katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu, 212 mempunyai dukungan 130 juta orang dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya. Tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal yang ketika itu boleh dikatakan saya hanya yang menyuarakan haram mencoblos nama saya demi tegaknya negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, katanya lagi. Novel pun menyampaikan bahwa sudah saatnya tokoh 212 memimpin karena mempunyai masa yang real dengan jumlah jutaan orang yang pernah melakukan aksi berjalan damai dan tertib serta bersih. Bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak, apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela. Rasa-rasanya orang paling stres pun tidak akan mengatakan hal konyol seperti itu. Hanya karena melaporkan Ahok lantas layak jadi cawapres, hanya karena bisa mengumpulkan massa untuk ikut demo lantas sudah layak memimpin negara ini, 13 juta orang dan masing-masing mewakili 10 orang, sehingga total bisa meraup 130 juta suara. Hahaha, ngakak guling-guling. Ini tidak ada bedanya dengan angin dan janji surga yang bombastisnya keterlaluan. Sama ngibulnya saat menjanjikan kafling surga jika memilih capres tertentu. Anies saja sudah tidak layak, apalagi Novel Bamukmin berkali lipat sangat tidak layak. Jadi luar rasanya tidak pantas, cocoknya jadi kepala koordinator aksi di jalanan saja. Kalaupun mau, seperti kata Ferdinand Hutahayan, mereka cocok memimpin di jalur Gaza. Bagaimana menurut Anda? Setelah cuitan memenya viral, elit Demokrat ini menantang untuk ditangkap, ditulis oleh Nafis Siwar dari siwar.com.
Beberapa hari lalu penulis sudah mengangkat tulisan tentang kelakuan elit Demokrat yang menghina simbol negara dalam tulisan sebelumnya. Penulis juga langsung cuit ke partai mereka, SBY, AHY, dan Ibas terkait kelakuan elit mereka yang begitu mudahnya melakukan penghinaan terhadap simbol negara. Mungkin mereka merasa bangga atas kelakuan elitnya. Dan tadi penulis tidak sengaja melihat cuitan Denny Siregar berikut ini. Dalam media lain, penulis melihat jika elit Demokrat bernama Rahlan Nasyidik menantang untuk ditangkap. Ayo Pak Jokowi, penuhilah harapan para pendukung Anda yang sudah berpayah-payah begini. Tangkap saya, tangkap pembuat gambar, tangkap para aktivis yang sudah lebih dahulu mengunggah, cuit Rahlan Nasyidik. Informasi yang sama tentang Rahlan Nasyidik yang menantang untuk ditangkap juga bisa dilihat di media resmi ini. Hebat banget ya, kelakuan elit Demokrat bernama Rahlan Nasyidik bukannya minta maaf atas kelakuannya, malah menantang untuk ditangkap. SBY, AHY, dan Ibas pasti sangat-sangat bangga atas kelakuan Rahlan Nasyidik ini. Mungkin Rahlan Nasyidik ini merasa yakin bahwa dia tidak bersalah karena screenshot cuitannya yang sudah viral dan tidak bisa dijadikan laporan seperti kata Denny Siregar di atas. Ya udah, karena penulis orangnya sok baik, jadi penulis bagikan 2 link cuitan asli Rahlan Nasyidik tersebut berikut ini. Jika kita buka link pertama di atas, maka akan kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Begitu juga ketika link kedua dibuka, kelihatan bahwa cuitan tidak ditemukan. Pertanyaannya, apakah link yang tidak ditemukan itu masih bisa dilacak? Tentu saja. Penulis tidak akan memberitahukan caranya secara detail karena ini merupakan salah satu teknik dalam ilmu forensik data dalam mengungkap sebuah fakta jejak digital dan bisa mengganggu proses penyidikan. Penulis hanya menggunakan cara sederhana saja, pihak berwajib pasti memiliki cara yang lebih canggih. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jika kita telusuri link pertama yang beralamatkan di Rahlan Nasyidik di Twitter, link tersebut dibuat oleh Rahlan Nasyidik sebagai balasan kepada akun Twitter @cagupnyinyir2, @bengkeltanah2, dan 3 akun Twitter lainnya. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 8:18 malam. Jika kita telusuri link kedua yang beralamatkan di Rahlan Nasyidik di Twitter, link tersebut dibuat oleh Rahlan Nasyidik sebagai balasan kepada akun Twitter @gunawan9459270. Cuitan tersebut dibuat olehnya pada tanggal 7 Agustus 2021, jam 3:18 pagi. Jadi sudah 2 kali Rahlan Nasyidik melakukan cuitan meme tersebut, yaitu pada tanggal 28 Juli 2021 dan 7 Agustus 2021. Akan ada selisih perbedaan jamnya saja karena situs yang penulis pakai untuk melacak link cuitan tersebut adalah situs luar negeri yang memiliki standar waktu AM dan PM, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan standar waktu Indonesia Barat. Penulis jadi ingat ketika orang kontras fitnah tulisan penulis tentang Raffio Patra muncul jam 17:07 waktu Indonesia Barat di SeaWorld tanggal 22 April 2020. Padahal itu berdasarkan jam Amerika yang punya selisih waktu 8 jam dari Indonesia. Karena faktanya penulis baru publish tulisan Raffio Patra pada tanggal 23 April 2020 pukul 00:07 waktu Indonesia Barat. Tepatnya pada jam 00:07:50 waktu Indonesia Barat sesuai dengan data tim dari IT SeaWorld. Intinya, 2 buah cuitan Rahlan Nasyidik itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan lucunya, Rahlan Nasyidik mengakui bahwa akun Twitter pribadinya diretas pada Minggu 8 Agustus 2021 malam dan dimuat dalam situs bisnis.com. Jadi netizen yang budiman, semalam 8 Agustus 2021, akun saya diretas, tiba-tiba saja akun saya keluar atau logout sendiri. Saat saya sedang akan mengirim tweet, ada pesan SMS masuk ke nomor GSM saya dari Twitter. Isinya kode reset password saya, padahal saya tidak pernah meminta tweetnya. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Rahlan Nasyidik sendiri menepis spekulasi akunnya diretas hanya sebagai alasan mengingkari cuitan bergambar Presiden Joko Widodo yang bikin heboh. Basar RP mengira akun saya dihack cuma dalih untuk mengingkari tweet saya yang mengunggah gambar Jokowi. Lucu juga. Saya tidak pernah menganggap gambar itu salah. Bagus malah, kata Rahlan. Dalam media tersebut, Rahlan menyebut tweet berisi karikatur Presiden Jokowi sebagai kritik tajam. Kritik tajam dengan sebuah meme seperti itu? Inikah pendidikan politik santun yang diwariskan oleh SBY kepada elitnya selama ini? Pantas saja suara Demokrat selalu anjlok setiap pilpres. Ternyata kelakuan elitnya seperti itu. Apalagi simpatisan dan kader yang di bawah. Apakah rakyat Indonesia yang cinta NKRI masih mau memilih Partai Demokrat tahun 2024 nanti? Wassalam, Nafis SeaWorld. Bagaimana menurut Anda?